OSIS yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Tidak terasa ini adalah hari ketiga dari rangkaian kegiatan MPLS. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan anak-anak tetap semangat mengikuti kegiatan ini. Sebelum Ibu mulai memaparkan materi, Ibu akan memperkenalkan diri dulu. Ibu Sri Kusumawati di SMA Cikande mengajar bidang kimia dan diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi pengembangan minat dan bakat. Mengapa materi ini sangat penting untuk kalian? Karena Ibu akan mengenalkan bahwa di SMA Cikande itu banyak sekali wadah, yaitu ekskul yang bisa kalian ikuti untuk mengembangkan minat dan bakat kalian. Nah, apakah pengertian minat dan bakat? Minat, apakah minat itu? Minat itu keinginan. Minat itu sesuatu yang menjadi perhatian kita menyukai. Secara teori, dalam buku psikologi suatu pengantar dalam perspektif Islam menjelaskan bahwa minat adalah suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian dan bertindak terhadap orang, aktivitas atau situasi yang menjadi objek dari minat tersebut dengan disertai perasaan senang atau gembira. Jadi, jika kamu memiliki minat terhadap sesuatu, kamu merasa senang, kamu merasa gembira, kamu merasa enjoy, berarti kamu memiliki ketertarikan. Misalnya contoh, kamu senang nyanyi, kamu senang melukis, senang menulis, olahraga, dan sebagainya. Nah, dari minat itu kita bisa mengetahui apakah minat kita ya bisa menggali bakat yang sudah ada dalam diri kita. Nah, bakat itu sendiri adalah diartikan sebuah kemampuan bawaan dari seseorang. Jadi kamu sudah punya kemampuan, tapi kemampuan itu harus dikembangkan supaya lebih optimal seperti itu. Jadi bagaimana caranya kamu memiliki bakat yang sudah ada dan memiliki minat, kita kembangkan supaya ada prestasinya. Bagaimana kalian mengenali minat dan bakat kalian? Ketika kalian memasuki sekolah, tentunya kalian memiliki cita-cita. Tidak hanya cita-cita di dalam kelas, tapi kalian juga bisa memperoleh cita-cita di luar kelas. Ya, salah satunya dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Jadi jangan berkecil hati ketika kalian memiliki prestasi akademik yang tidak terlalu bagus. Kalian masih bisa mengembangkan bakat kalian dan bisa mendapatkan prestasi selain akademik. Kalau bisa dua-duanya itu lebih baik. Di sini ada beberapa manfaat jika kita bisa mengenali bakat kita sendiri. Yang pertama, untuk mengetahui potensi diri. Ini penting sekali. Kenapa? Karena ketika kita mengetahui potensi diri kita bisa mengembangkan, menjadikan, merencanakan masa depan, melakukan sesuatu itu sesuai dengan bakat kita. Misalnya Anda senang menulis. Nah, ketika Anda mengetahui potensi diri Anda senang menulis, jadi Anda bisa mengembangkan, merencanakan masa depan. Misalnya Anda ingin menjadi seorang penulis atau ingin menjadi seorang jurnalis. Jadi ketika sekolah tidak hanya belajar di kelas, tapi juga bisa mengembangkan bakat kita itu melalui
ekstrakurikuler jurnalistik misalnya gitu ya. Nah, kenali diri Anda, apa minatku, apa bakatku, bagaimana caranya, bagaimana cara mengetahui bakat diri sendiri. Nah, tentunya kalian bertanya-tanya, seperti anak ibu di rumah juga suka tanya, "Mah, aku mau ikut ekskul apa nanti di sekolah? Aku sukanya apa?" Nah, terkadang kalian masih bingung. Aku senangnya apa, hobinya apa, minatnya apa, seperti itu. Nah, bagaimana cara mengetahui bakat diri sendiri? Ini ada beberapa. Nah, Ibu ambil beberapa saja yang bisa kalian terapkan, lalu kalian temukan apa yang sebenarnya ada dalam diri sendiri, bakatnya apa. Misalnya yang pertama ini, temukan hal yang disuka. Nah, selama ini kalian sukanya mengerjakan apa? Dikerjakan dengan senang hati, misalnya menulis, atau kalian senang berolahraga, atau kalian senang dengan seni, bernyanyi atau melukis dan sebagainya, atau kalian senang dengan mata pelajaran tertentu. Nah, itu berarti ada bakat dalam diri kalian yang perlu dikembangkan. Nah, lalu misalnya tanyakan, ini yang ketiga ya, langsung tanyakan nilai pada orang lain. Misalnya ketika kamu membuat suatu tulisan, lukisan, atau kalian membuat rekaman, bernyanyi dan sebagainya, main musik. Nah, kalian tanyakan itu kepada orang lain, kepada orang tua, kepada teman. Kalau sekarang kan sudah canggih ya, kamu bisa upload di YouTube, nanti ada feedback dari orang lain, bagus tidak gitu ya. Apakah perlu direvisi tulisannya, apakah perlu ditingkatkan bagian di sini, bagian di sana. Nah, itu ada nilai. Artinya apa yang kalian kerjakan itu diapresiasi oleh orang lain. Nah, itu salah satunya. Oke. Misalnya di sini ada lagi amati hobi. Ya, ini hampir dekat dengan minat ya, hobi. Ketika kalian sering membaca buku, menulis, yang Ibu sebutkan tadi ya, hal-hal yang kalian sukai, kalian kadang menyebutkan itu bukan minat, tapi hobi. Saya hobinya membaca buku, saya hobinya menulis, saya hobinya belajar berhitung matematika, atau ada juga yang mengatakan saya hobinya menonton film. Nah, itu bakat bukan? Menurut kalian bakat bukan? Kalau hobi kalian menonton film, itu bisa dikembangkan atau tidak? Nah, itu harus bisa membedakan mana yang perlu dikembangkan, mana kegiatan yang hanya sebenarnya itu untuk mencukupi rasa puas saja, seperti tadi menonton dengan mengapresiasi sebuah film itu sesuatu hal yang berbeda. Jadi misalkan kamu menonton itu suatu kesenangan, ada kepuasan tersendiri. Tapi ketika kamu mengapresiasi, memberikan resume terhadap film itu, mungkin itu salah satu bakat kamu. Jadi kamu bisa membuat apresiasi dari sebuah cerita. Nah, di situ ya harus bisa membedakan. Lalu di sini ada ikuti tes bakat. Nah, ikuti tes bakat itu bisa salah satu yang kita lakukan untuk mengetahui. Jadi ketika kamu bingung nih bakat saya apa, nah kamu bisa mendatangi ahli psikolog mungkin ya, atau yang biasa mengadakan tes-tes ya, lembaga-lembaga tertentu yang memiliki instrumen supaya bakat kalian itu bisa diketahui, bisa terukur. Misalkan bakatnya ini perlu dikembangkan lebih jauh, atau kalau memang sudah sangat menonjol, nah di situ bisa ketahuan, ada ukurannya. Lalu apalagi nih, mungkin latih hal yang disukai. Nah, tadi Ibu udah sampaikan, misalkan kalian menyukai olahraga tertentu, tentunya untuk meningkatkan kemampuan itu kalian harus banyak berlatih. Lalu dengarkan kritik. Nah, biasanya tidak mau nih kalian mendengarkan kritik orang lain ya, pinginnya yang bagus-bagus saja. Jadi kalau kritik yang membangun atau kritik yang sedikit pedas, biasanya kalian tidak suka.
itu mah membuli ya, itu mah kesannya memojokkan, padahal bisa jadi itu kritik membangun gitu untuk meningkatkan apa yang sudah kita lakukan, bisa lebih baik lagi seperti itu. Jadi kalian harus bisa berpikir positif lah di sini ya. Lalu bandingkan dengan orang lain. Nah, bandingkan dengan orang lain di sini maksudnya bukan kita mencari kejelekan orang lain, bukan kita merasa lebih baik, tetapi apakah yang sudah kita hasilkan, karya kita ini sudah bisa dikatakan lebih baik. Contohnya kalian senang menulis, nah kita butuh referensi-referensi. Jadi kita lihat yang sudah dibuat orang-orang lain yang lebih baik, nah itu kita jadi pembanding supaya standar kita mendekati yang sudah lebih baik, seperti itu. Bukan kita mencari keburukan orang lain. Misalnya ketika kita olahraga ya, kita lihat kok bisa dia sampai masuk juara tingkat provinsi, kita lihat oh mungkin latihannya dia sangat tekun seperti itu. Jadi kita ambil hal-hal positifnya. Nah, ini lihat kemampuan orang lain hampir sama ya. Nah yang terakhir ini paling penting, jangan pernah menyerah. Jadi apapun yang kita lakukan, kita berusaha mengembangkan minat kita, berusaha mengembangkan bakat kita. Ketika kita menemukan suatu hambatan, masalah, jangan pernah menyerah. Jadi kalian coba lagi, coba lagi, coba lagi. Walaupun gagal, walaupun ditolak, walaupun nilainya tidak di atas rata-rata, kalian jangan menyerah. Kalau selama itu kalian menyukai hal tersebut dan merasa itu bakat kalian yang perlu dikembangkan, terus berusaha, terus berusaha. Seperti yang dikatakan sebuah pepatah, jika kalian melakukan kesalahan, perbaiki terus, perbaiki lagi, perbaiki lagi. Jika gagal, coba lagi, dicoba lagi, dicoba lagi. Tapi jika kamu menyerah, semuanya akan selesai. Jadi jangan pernah untuk menyerah. Oke, anak-anakku sekalian, kalian harus tetap semangat mengembangkan minat dan bakat kalian. Selalu berusaha menjadi yang terbaik, mendapatkan prestasi yang terbaik. Lanjutkan ekskul apa saja yang ada di SMA 1 Cikande yang bisa kalian pilih. Tapi sebelum itu kalian harus tahu dulu pengertian dari ekstrakurikuler itu sendiri. Tentunya kalian sudah mengetahui apa itu ekstrakurikuler. Yang kalian tahu, ekskul itu adalah tempat untuk mengembangkan minat, bakat. Ekskul itu adalah kegiatan yang kalian sukai. Ekskul itu adalah kegiatan di luar sekolah, kegiatan seperti lomba-lomba dan sebagainya. Secara detail, ekskul adalah kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran dan pelayanan konseling untuk membantu mengembangkan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidik atau tenaga kependidikan yang berkemampuan dan berkewenangan di sekolah. Ada beberapa fungsi dari kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama adalah fungsi pengembangan. Di sini memiliki arti bahwa fungsi pengembangan ini bertujuan untuk mengembangkan minat dan bakat kalian sebagai peserta didik. Yang kedua ada fungsi sosial, itu untuk mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial peserta didik. Dengan bergabungnya kalian dengan salah satu ekstrakurikuler, artinya kalian memiliki lingkungan sosial yang lebih luas. Nah, di sana diharapkan kalian memiliki tanggung jawab secara sosial ya terhadap lingkungan di mana kalian berada. Yang ketiga itu adalah fungsi rekreatif, yaitu fungsinya untuk mengembangkan suasana rileks, menggembirakan dan menyenangkan bagi siswa yang menunjang proses perkembangan. Artinya di sini kalian harus bisa merasa nyaman, bahagia, merasa ekskul itu bukanlah suatu beban. Jadi ketika kalian mengikuti kegiatan
rutin ekskul atau kegiatan yang sifatnya lomba dan sebagainya itu jangan menjadi beban, karena ekskul itu merupakan wadah mengembangkan minat kalian, jadi sesuatu yang memang menyenangkan gitu. Dan ekskul itu juga sebagai obat ketika kalian belajar selama 5 hari merasa penat, ketika kalian latihan ekskul semuanya bisa tersalurkan, artinya kalian sudah bisa fresh lagi ketika belajar di hari Senin. Nah, yang terakhir itu ada fungsi keempat, yaitu untuk persiapan karir. Siswa-siswa SMA 1 Cikande ada banyak yang sudah menunjukkan prestasinya sampai tingkat nasional ya, beberapa di bidang olahraga, ada juga yang di bidang seni. Nah, di sini kenapa untuk persiapan karir? Karena siswa tersebut bisa melanjutkan ke perguruan tinggi yang memang dia sesuai dengan bakatnya yang sudah dia dikembangkan selama ini. Contoh, ada satu siswa kita yang sedang kuliah di jurusan seni. Dari sejak dia sekolah, dia memang sudah aktif di ekskul seni. Ada juga yang melanjutkan misalnya ke jurusan guru olahraga, karena dari awal dia mengembangkan bakat olahraganya di ekskul olahraga dan sebagainya ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler ada dua. Yang pertama kegiatan rutin dan kegiatan terprogram. Kegiatan rutin itu biasanya yang dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan dengan pembina ekskul, bisa setiap hari Sabtu, bisa setiap hari Minggu, atau hari-hari tertentu yang sudah disepakati. Kan bisa saja dilaksanakan setelah pulang dari sekolah. Nah, untuk kegiatan yang terprogram biasanya itu sudah terjadwal dan kegiatannya sudah direncanakan. Misalnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, misalnya kegiatan kosen. Jadi kegiatan terprogram itu adalah kegiatan yang sudah direncanakan, biasanya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh naungan Dinas Pendidikan. Baik, Ibu lanjutkan. Nah, ini ada penilaian. Penilaian di sini adalah penilaian hasil selama kalian mengikuti proses kegiatan ekstrakurikuler. Ini sangat penting karena di sini nanti akan dilaporkan ya ke dalam raport kalian. Jadi kalian berhak menanyakan atau berhak meminta nilai kepada pembina atau pelatih ekskul kalian jika belum diberikan nilai. Contoh, kemarin ada laporan dari siswa kita yang nilainya belum ada di dalam raport. Nah, itu perlu ditanyakan. Jadi jangan diam saja kalau misalkan nilai ekskul kalian belum muncul di raport, karena ada beberapa persyaratan dari kampus biasanya untuk diminta mencantumkan nilainya. Misalkan kalian mengambil jurusan olahraga, nah di sana ada nilai ekskul olahraga, mengambil jurusan seni ada nilai seni dan sebagainya. Jadi nilai ini sangat penting ya selama kalian mengikuti ekskul. Nanti ada nilainya, apakah A, B, C, dan D, itu tergantung dari keaktifan kalian selama mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Jadi ekskul mana yang akan kamu pilih? Di SMA Cikande ada 23 ekstrakurikuler yang bisa kalian pilih. Nah, ini bukan 23 ternyata ya, ada 24. Oh ya, dengan OSIS jadi ada 24. Silahkan kalian kenali bakat kalian, minat kalian, lalu pilihlah ekskul yang kalian sukai, yang kalian benar-benar ingin mengembangkan bakat kalian di sana. Tapi ingat, ketika kalian memilih ekskul jangan terlalu banyak. Nah, ada satu ekskul yang wajib kalian ikuti, yaitu ekskul pramuka. Yang lainnya adalah ekskul pilihan. Ekskul pilihan ini jika kalian memiliki minat yang banyak terhadap ekskul, mohon diperhatikan. Pilihlah ekskul yang benar-benar kalian minati, yang benar-benar kalian ingin mengembangkan bakat kalian di sana.
Jika kalian mengambil terlalu banyak ekskul, khawatir nanti waktu dan tenaga kalian lebih banyak ke ekskul daripada tugas utamanya sebagai siswa, yaitu belajar. Jadi ambillah beberapa ekskul yang benar-benar kalian bisa optimal di sana. Nah, di sini ada ekskul olahraga cukup banyak, ada ekskul rohis, PMR, ada juga sismala dan sebagainya. Jadi kalian pilihlah ekskul dan jangan sampai ada satu siswa yang tidak memilih ekskul satupun. Tidak mungkin ada siswa yang tidak punya bakat sama sekali. Walaupun kamu merasa saya tidak punya bakat, saya tidak punya bakat. Mungkin ada siswa yang berkata seperti itu di hatinya. Tapi cobalah untuk mengambil atau memilih salah satu ekskul dan kalian berusaha untuk mengembangkan bakat kalian di sana. Walaupun hasilnya tidak terlalu optimal, tetapi kalian bisa mengembangkan, kalian punya lingkungan sosial, kalian punya tempat untuk rekreasi. Tadi seperti yang Ibu sampaikan ya, ada fungsi-fungsi ekskul tadi. Jadi manfaatkan fasilitas ekstrakurikuler yang ada di SMA Cikande ini sebaik-baiknya untuk mengembangkan minat, mengembangkan bakat, mencapai prestasi yang terbaik. Baik, Ibu lanjutkan materi untuk pengembangan minat dan bakat. Tadi sudah Ibu sampaikan. Sebetulnya seharusnya Ibu menyampaikan materi tentang tata tertib karena Ibu sebagai wakasek kesiswaan, tetapi karena kita sedang masa pandemi COVID-19, tata tertib secara keseluruhan nanti akan disampaikan ketika kita sudah mulai masuk tatap muka. Nah, sementara ini Ibu sampaikan tata tertib aturan seragam di SMA 1 Cikande. Tentunya kalian ingin mengetahui harus mengenakan pakaian apa di hari apa. Nah, walaupun kita belum tahu kapan kita akan masuk sekolah tatap muka, tapi setidaknya kalian sudah bisa mempersiapkan dari sekarang. Jadi untuk hari Senin dan Selasa kalian mengenakan seragam putih abu-abu. Mohon diperhatikan untuk putri yang tidak mengenakan kerudung itu tetap menggunakan lengan panjang dan rok panjang. Nah, diperhatikan pula untuk rok itu gunakan yang rempel-rempel, jangan pakai rok yang sepan ya, supaya gerakannya lebih luas, supaya kelihatan lebih sopan. Dan untuk putra celananya jangan mengkerucut, pakailah celana yang standar. Jadi kalau dimasukkan botol aqua itu masih bisa masuk ya. Berpakaian rapi, menggunakan atribut nanti disediakan oleh sekolah. Lalu pakaiannya ya, jadwalnya ini bisa kalian lihat. Untuk hari Rabu dan Kamis pakai batik, bawahan hitam, Jumat menggunakan pakaian seragam pramuka, lalu terakhir hari Sabtu menggunakan seragam ekskul atau berpakaian sopan sesuai dengan kesepakatan di ekskul masing-masing. Nah, ini aturan berseragam di SMA 1 Cikande. Terima kasih anak-anak sekalian, kalian sudah menyimak, kalian sudah bersabar, kalian sudah mencatat mungkin ya, kalian sudah ada yang merekam mungkin. Nanti kalau kita ketemu di jalan ya dengan Ibu, nah dengan siapapun guru SMA 1 Cikande ya, mungkin belum semuanya kalian kenal, tapi nanti kalian bisa coba lihat di web SMA 1 Cikande. Di sana ada foto guru-gurunya, foto pegawai-pegawainya. Jadi walaupun 6 bulan ke depan kalian belajar di rumah, tapi kita tetap menjaga silaturahmi, tata krama terhadap guru-guru, terhadap semua warga sekolah, bahkan teman-teman kalian yang belum pernah kalian temui selama 6 bulan ini. Cobalah kalian untuk saling mengenal. Oke, tidak harus selalu dalam lingkungan kelasnya atau dalam lingkungan ekskul
sebetulnya, tapi seluruh kelas 10 kalian berusaha saling mengenal, kalian berusaha saling menjaga silaturahmi, ya, bertukar informasi, belajar bersama, dan saling tetap menjaga kesehatan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami telah berjanji kepada sejarah.